Berani mulai aja dulu dan harus membuat konten yang original. Bahkan juga banyak yang bisa mendapatkan gaji sampai puluhan juta, Oh, keren melebihi sekali. gaji kerja di luar negeri. Selamat datang di podcast Bincang Inspiratif. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Inspiratif. Sebenarnya video ini itu untuk UAS, tapi kalau someday podcast ini bisa berkembang, doain terus. Nah, di video pertama kali ini aku mendatangkan salah satu narasumber yang hebat luar biasa ini. Dan topik pembahasan kita kali ini adalah tentang suatu profesi yang sedang booming banget di kalangan Gen Z milenial di perkembangan zaman ini, yaitu content creator. Ya, sebelumnya perkenalkan narasumber kita ada Pak Trisno. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang semuanya. Ya, jadi aku pengen kasih tahu ke teman-teman, Pak Trisno ini adalah salah satu guru ya, Pak ya. Guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan. Nah, dulunya itu kalau nggak salah Pak Trisno berasal dari mana, Pak? Oke, kalau saya dulunya berasal dari Banyumas ya, Jawa Tengah. Kalau nggak salah itu tuh pegunungan ya rumahnya ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau dari alun-alun tuh ngelihat ke puncak tuh yang banyak tower-tower atau pemancarnya, disitulah kita berada. Itu teman-teman. Lebih Jadi tepatnya di Taman Angkasa Binangun. Taman Angkasa. Berarti itu pariwisata ya, Pak? Dulunya sih ya pariwisata, cuman kayaknya kurang terurus jadi ya terbengkalai kayaknya. Oke. Jadi kalau dilihat ke latar belakang berarti Bapak dari desa di pegunungan gitu ya, Pak ya? Oke, betul banget, dari puncak gunung di sana tuh. Puncak gunung, orang gunung yang bekerja berpindah ke Jakarta lalu beralih profesi, teman-teman, menjadi content creator dan juga guru. Keren banget. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya orang gunung pun bisa loh menjadi content creator. Kalau nggak salah, Bapak itu punya banyak followers ya di berbagai macam platform. Bener apa bener? Belum banyak-banyak banget sih ya, masih gitulah ya. Tapi lumayan kan, Pak? Nanti buat teman-teman yang mau ngecek berapa followersnya, langsung aja ya bisa ke akun saya. Nih, di sini aku taruh di sini ya. Oke, untuk menuju poin inti dari topik kita kali ini tentang content creator gitu ya, Pak. Aku pengen tahu nih, awal-awal Bapak konten itu karena emang hobi mendokumentasikan, lalu jadi ya udah deh jadi content creator aja, atau ada keperluan tertentu gitu nih, Pak? Awal-awalnya dulu boleh diceritakan. Oke, mungkin untuk pertama awal-awal kita ngonten ya, mungkin ada suatu maksud tertentu. Awal-awalnya dulu tuh masa corona ya, sekitar Oke. tahun 2020. Ya, betul. Nah, 2020 dulu kan ada yang namanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, di sana diwajibkan nih guru-guru mengajar secara online. Jadi, misalnya kita cuma mengirim PDF saja, apalagi matematika, kan bisa dicerna tuh. Iya, betul sekali. Jadi, di sana saya mulai membuat video-video pembelajaran, yaitu terutama video pembelajaran matematika ya. Oh, berarti dari daring itu ya, Pak ya? Nah, iya betul sekali. Daring agar anak-anak itu mudah untuk mencerna pelajaran matematika. Karena matematika kalau di angan-angan aja nggak bisa ya, Pak ya? Kalau cuma membaca sendiri di PDF itu susah banget. Dan misalnya kalau Zoom, mungkin anak-anaknya cuma bisa melihat sekali. Tapi saat itu saya upload di YouTube, jadi anak-anak bisa mengulang beberapa kali materi yang sudah kita sampaikan, sehingga sampai mereka sampai paham. Oh, keren banget teman-teman. Berarti berawal dari situ lalu berlanjut ya, Pak ya? Sampai berlanjut. Jadi Pak Trisno itu content creator edukasi teman-teman khususnya di bidang matematika ya, Pak? Tuh. Terus Bapak tuh di apa aja sih, Pak? Ininya berkecimpung di mana aja? Instagram, TikTok? Oke. Awalnya saya dulu cuman main di YouTube ya. Oh, iya. Awalnya di YouTube. Mungkin ada sekitar beberapa tahun di YouTube. Kemudian saat itu pembelajaran sudah mulai normal. Jadi akhirnya mulai jarang lagi buat konten, mulai jarang. Dan akhirnya pada saat itu mulai ramai lagi tentang TikTok. Jadi di situ kita mulai bikin video lagi. Mulai bikin lagi sekitar tahun 2022 kayaknya tuh. 2022 bikin lagi, mulai aktif di TikTok. Mulai aktif di TikTok 2022. Iya. Oke. Terus platform lain? Nah, saat itu bermain di TikTok ya. Awal-awal di TikTok mungkin pertama kita mendapatkan sebuah views yang banyak tuh mulai seneng banget ya.
wah video kita bermanfaat bagi orang lain. Iya, senang banget pasti Nah, itu. setelah itu kemudian beberapa lama kemudian saat itu mulai ada namanya afiliator. Oh, ya afiliator. Oke, Jadi oke. mungkin di sekitar bulan Desemberan tuh mulai ada afiliator. Ya, Saya coba-coba belajar secara otodidak, kemudian mencoba mengajukan sampel. sampel. Oke, sampel. Nah, di situ saya ingat banget pertama kali saya mengajukan di forum edukasi. Forum edukasi itu apa, Pak? Itu nama penerbitnya. Oh, penerbitnya. Nah, di situ saya dapat buku kecil, buku pocket, yaitu buku pocket matematika. Oh, oke, oke. Terus? Nah, mungkin di satu produk itu kita misalnya menjual bisa mendapatkan komisi sekitar 10 sampai 15%. Mungkin kalau harga bukunya sekitar 60.000, kita bisa dapat sekitar 6 sampai 8.000 gitu. Kalau satu bukunya. Satu bukunya, dan itu isinya ada banyak buku. Nah, pertama itu dari satu buku ya. Satu buku bisa kejual, misalnya satu buku bisa nyampe komisi 6 sampai 8.000. Itu kalau terjual satu buku. Tetapi kalau kita terjual nyampe 10 buku, udah kelihatan tuh. Iya, benar-benar. 60.000. Iya. Misalnya kita bisa menjual 100 buku, ya bisa lah dikalkulasikan sendiri berapa Iya. hasilnya. Nah, saat itu pertama saya mengajukan satu sampel, itu ada videonya, ada yang lumayan FYP, kemudian terjual banyak buku. Akhirnya dari seller tersebut mengajukan kerjasama atau mengajukan Oke. katalognya. Jadi Oh. Bapak nih mau buku apa aja nih? Kita akan menyediakan semua buku yang Bapak inginkan gitu. Oke, wah keren banget. Berarti kalau kayak gitu nanti langsung dikirim gitu ya Pak dari penerbitnya gitu. Wah. Dulu masih ingat banget waktu masih kuliah tuh, mau beli satu buku saja kita harus mencari-cari ke pasar Senin dulu tuh. Iya, benar-benar banget. Dan mau beli satu buku yang tebal-tebal gitu, kayak buku matematika yang tebal tuh, misalnya kita beli di Gramedia itu sekitar 160.000 sampai 200 tuh, kayaknya tuh kayak mahal banget gitu ya. Iya. Tapi sekarang Betul. alhamdulillah semua buku-buku bisa datang dengan sendirinya secara gratis. Oh iya, keren banget. Tapi di samping itu, makin kesini pasti akan banyak endorsement ya Pak. Betul. Nah, kira-kira penghasilan dari masing-masing platform yang Bapak gunakan untuk men-share edukasi itu ada perbedaan nggak sih? Atau mungkin dari netizennya atau secara viewers, algoritma gitu? Oke, mungkin kalau saya jawab dari segi cara mendapatkan uangnya ya. Kalau dari TikTok, kebanyakan itu saya mendapatkan penghasilan dari afiliator. Oke. Jadi misalnya kita view kita di video banyak sampai 1 juta, 2 juta, 18 juta, itu kalau dari view itu nggak ada bayarannya. Oh Tapi iya, kita dapat bayaran dari afiliator. Afiliator. Dengan cara jual buku atau yang lainnya. Dan ada juga mungkin endorsement juga ada dari TikTok, tapi kalau saya lebih banyak di afiliatornya. Afiliatornya, oke. Dan kalau misalnya di platform lain seperti di YouTube, kemudian ada juga di Facebook atau juga di Snack Video juga sama. Itu kita tanpa menjual buku, tanpa jualan, kita bisa mendapatkan bayaran dari view saja. Oh, dari videonya aja gitu ya Pak. Oke. Dari jumlah tayangan sudah langsung mendapatkan penghasilan. Oh, oke ya. Terus next Instagram. Kalau Instagram mungkin ada beberapa yang dari endorsement. Ya. Kemudian kalau dari Instagram, YouTube dan juga Facebook ini juga sudah bisa tertaut dengan Shopee. Oh, berarti bisa menautkan kayak keranjang kuning semacamnya gitu ya Pak? Jadi kita bisa jualan barang-barang yang kita review, kita bisa tautkan ke akun tersebut, ke YouTube, ke ke Instagram dan juga Facebook. Oke. Kalau di Snack Video itu ada jumlah minimumnya ya. Jadi misalnya kita dapat view di atas 10.000 itu baru masuk ke penghasilan. Tapi kalau view-nya itu rendah di bawah 10.000 tuh nggak ada penghasilannya sama sekali gitu. Oh gitu. Oh, jadi berbeda-beda ya teman-teman dari YouTube, Instagram, TikTok, Snack Video dan juga FB gitu. Kalau suka dukanya apa sih Pak menjadi seorang konten kreator, menjadi guru, konten kreator gitu, suka dukanya apa? Suka dukanya yang pasti harus bisa memanage waktu ya. Betul sekali. Karena kita ngajar dari pagi jam 7 sampai jam 3 bahkan sampai jam 4 sore. Nah, di situ kan ya pasti namanya kerja udah mulai lelah. Kemudian mungkin setelah pulang sekolah baru kita bisa menyempatkan waktu buat konten. Iya benar. Kadang-kadang ya kita pakai ruang kelas yang sudah tidak ada siswanya, kita pakai buat bikin video gitu. Jadi pintar-pintar ya Pak ya? Pintar manage waktu gitu ya. Iya betul. Kemudian dari situ, kemudian kita pulang bikin video gitu ya, sore-sore.
kadang ada juga les online. Oh berarti Bapak sambil les online juga ya? Di situ juga tuh. Kadang-kadang banyak nih kita followersnya ya di berbagai sosmed. Saya juga mencantumkan di situ, untuk les online di situ. Oke. Nah, di situ bahkan saya sampai kewalahan, banyak banget yang meminta untuk les online karena saya banyak banget yang meminta untuk les online. Jadinya ada beberapa yang sudah masuk pertama mungkin bisa saya tangani, tapi kalau yang sudah full jadwal saya ya udah mohon maaf, paling saya alihkan ke tempat-tempat atau bimbel yang lainnya. Wah keren banget gak teman-teman, keren banget. Jadi guru kerja dari pagi sampai sore ya Pak, full time ya. Terus abis ngajar bikin video, terus belum itu nanti ada les, kalau jadwalnya les nanti malamnya ngedit ya Pak. Nah, ngedit, itu dia. Ngedit itu yang biasa sambil jadi masalah. Sambil ngomong bocil sambil editing. Emang sangat luar biasa, emang patut kita nobatkan menjadi konten kreator yang hebat ya, sebagai orang tua, guru, konten kreator tuh keren banget, patut kita contoh ya teman-teman. Nah terus dari Bapak ada tips atau pesan nggak nih untuk teman-teman yang mau mencoba terjun di konten kreator, menjadi konten kreator, atau yang lagi bikin atau menjadi konten kreator? Oke, mungkin sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, saya rasa kalau misalnya kita mengandalkan gaji saat ini dari kantor untuk memenuhi kebutuhan saat ini, mungkin ya akan sangat pas-pasan, bahkan bisa kurang ya. Iya bisa kurang, betul. Karena kan apalagi hidup di kota itu serba mahal. Jadi mau nggak mau kita harus memperoleh tambahan yang lainnya. Di antaranya yang paling mudah itu menjadi konten kreator. Karena di situ kita bisa bekerja dari mana saja. Bahkan kalau dulu kita di kampung ya, di kampung kita pengen ke kota karena pengen mendapatkan gaji selevel kota. Kadang juga di kampung kita pengen kerja ke luar negeri supaya kita bisa mendapatkan gaji luar negeri. Atau dolar. Tetapi dengan fenomena saat ini, orang-orang di kampung itu sudah banyak banget yang menjadi konten kreator, bisa mendapatkan gaji bulanan selevel kerja di Jakarta atau di kota. Bahkan juga banyak yang bisa mendapatkan gaji sampai puluhan juta, melebihi gaji kerja di luar negeri. Wah keren sekali, konten kreator emang menjanjikan ya, bisa dibilang ya Pak ya. Betul, bisa dibilang, bisa kerja dari mana aja, terus gajinya menjanjikan ya Pak. Betul. Nah tetapi untuk yang belum mulai, mungkin kalian harus mulai dulu, berani mulai aja dulu, dan harus membuat konten yang original, yang dari diri kita sendiri. Jangan main asal comot-comot konten orang, kita up itu nggak boleh ya. Iya betul. Nanti bisa kena hak cipta. Ya, jadi amati, tiru, modifikasi. Betul ya Pak ya? ATM, betul. Ada lagi? Di dalam ilmu agama kan ada yang namanya rezeki yang tak terduga ya. Iya betul. Nah kadang-kadang tuh kita misalnya mendapatkan sebuah rezeki yang tak terduga. Mungkin kalau kita misalnya masih kerja di perusahaan saja, mungkin akan terbatas. Rezeki yang kita dapatkan akan terbatas. Misalnya mungkin walaupun kita rame di restoran, rame di kerjaan, rame, paling ya bonusnya 1 bulan gaji paling ada. Kalau dapat THR nih kan senang banget tuh. Paling kerjanya 1 bulan gaji. Tetapi mendapatkan rezeki yang tak terduga melalui konten kreator itu benar-benar real, benar-benar nyata. Kadang-kadang misalnya gaji kita itu UMR sekitar 5 juta, kita bisa mendapatkan gaji bisa puluhan juta. Lebih dari itu ya Pak. FYP, betul banget. Iya. Jadi benar-benar nyata, rezeki yang tak terduga itu salah satunya datang dengan cara konten kreator seperti ini. Ya, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, pesan yang disampaikan oleh Pak Trisno adalah mulai aja dulu, gitu ya Pak. Dan tentunya harus dengan kerja keras seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu Pak Trisno atas bincang-bincang inspiratif kita kali ini. Mungkin next time kita bakal bikin video yang lebih panjang. Kita akan mengulik lebih dalam gimana sih pengalaman Pak Trisno dalam dunia konten kreator. Seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman, dan terima kasih Pak Trisno atas waktu yang udah diluangkan untuk membuat video ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua dan aku tentunya. FYI, Pak Trisno adalah om aku. Jadi sampai jumpa di bincang inspiratif selanjutnya. Bye bye.